Ya Rasulullah, hidup saya susah, hidup saya menderita, pekerjaan saya sekarang tidak ada, pokoknya susah sekali hidup saya ya Rasulullah. Apa yang mesti saya lakukan supaya saya juga bisa bermanfaat kepada orang banyak sebelum saya meninggal? Maka Nabi mengatakan, ini ditulis di dalam kitab Kaifa Takunu Ganiyan, cara cepat menjadi orang kaya. Banyak orang bekerja banting tulang, tapi rezekinya itu pas-pasan, kayak tidak terpenuhi semua keinginan dirinya, keluarganya, sampai kadang-kadang harus mengutang ke sana kemari, padahal bekerja mulai pagi sampai mau tidur. Perhatian yang tidak beres ini. Seandainya pekerjaan yang membuat hidup kita itu lebih hadirin, maka tidak ada orang yang susah. TT7 nih kunci balak kan temai, niak lampak koko, niak lampak balut di pasar. Nah, kalau salah inrang, contohnya. Makanya kalau masuk di rumah tak, amalkan itu yang disampaikan Nabi kepada salah seorang lelaki yang pernah datang mengadu. Ya Rasulullah, hidup saya susah, hidup saya menderita, pekerjaan saya sekarang tidak ada, pokoknya susah sekali hidup saya ya Rasulullah. Apa yang mesti saya lakukan supaya saya juga bisa bermanfaat kepada orang banyak sebelum saya meninggal? Maka Nabi mengatakan, ini ditulis di dalam kitab Kaifa Takunu Ganiyan, cara cepat menjadi orang kaya, oleh Muhammad bin Alawi Alaidrus. Nabi mengatakan, isada hatta baitaka, jika engkau masuk di rumahmu, in kana fihi ahadun aw lam yakum fihi ahad, ada orang di rumahmu di dalam atau tidak ada orang di dalam, fasallim, maka beri salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beri salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, summa sallim alayya, kemudian beri salam kepadaku, maka ucapkan setelah salam, assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh, assalamu alayna wa ala ibadillahi salim, summa qra' qul huwallahu ahad Allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Kemudian baca setelah itu surah Al-Ikhlas, qul huwallahu ahad sampai selesai. Amalkan itu, kata Nabi. Fafa'ala hasar rajul, kemudian laki-laki itu meninggalkan Nabi dan pulang ke rumahnya. Lalu lelaki itu mengamalkan setiap masuk di rumahnya. Apa yang terjadi? Fa'azarrahullahu rizkahu, lalu Allah subhanahu wa ta'ala memberikan rezeki yang berlimpah ruah. Summa afada ala jiranihi, kemudian Allah cukupi juga hidupnya saudara-saudaranya dan juga tetangga-tetangganya merasakan itu doa yang dibaca lelaki itu, hadirin. Begini cara kita masuk di rumah. Nah, ini hadirin yang dimuliakan Allah. Cukup itu kita amalkan. Tapi buat apa banyak harta, buat apa banyak uang, buat apa rezeki kita bagus, tapi anak-anak kita lagi membuat hidup kita menderita. Batin kita tersisa, kenapa? Anak-anak tidak ada yang mau mendengar sama kita, orang tuanya. Nah, bagaimana caranya kalau kita mau lembutkan hati anak-anak di rumah? Keluarga saling mencintai, yang tua menyayangi yang muda menghormati yang tua. Apalagi kalau kita sudah meninggal, maka tambah lagi amalan. Setelah itu tadi beri salam seperti biasa, kemudian beri salam kepada Nabi, kemudian baca surah Al-Ikhlas. Sekarang supaya semua yang tinggal di rumah itu saling menyayangi, saling mencintai, rumah tangga harmonis, sakinah mawaddah warahmah, baca ayat kursi. Tambah ayat kursi. Ayat kursi itu hadirin luar biasa. Apalagi di rumah sering ada lain-lain. Rumah-rumah itu kalau dihuni makhluk gaib, itu ada tanda-tandanya. Pertama, seperti ada orang beri salam, assalamualaikum, padahal tidak ada orang. Dan itu berulang beberapa kali. Yang kedua, kita sering mendengarkan suara dehem, berdehen. Anda tahu, berarti ini penghuni balak. Yang ketiga, seperti ada orang jalan-jalan.
Begitu dilihat, diperhatikan, tidak ada orang. Yang keempat, sering misalnya melihat bayangan-bayangan. Tapi tidak ada. Yang ke berapa nih? Yang kelima, beberapa tempat di rumah, kalau kita ada di situ, langsung kayak merinding dingin perasaan. Berarti ini mintur bukan tak? Yang keenam, kita sering mencium bau asap rokok misalnya. Padahal tidak ada orang merokok di rumah kita. Atau bau kayak bau kembang bunga-bunga yang di kuburan itu, kayak Kamboja apa? Yang ke-8, ada bau cemberang. Nah, tidak ada cemberang di Sampurna Barat. Perang itu. Beda deh. Kagak ada kengit teh. Kemudian hadirin, misalnya ada tetangga kita sering mendengarkan bayi menangis di rumah itu. Itu tanda juga bahwa di rumah kita itu dinama malaikat. Apalagi kalau sampai yang tinggi, level-level tinggi, sering kayak ada pasir di atas seng. Ada pasir. Nah, atau seperti batu yang jatuh, tapi bunyi di bawah, tanda dulu. Seher itu, seher harina. Seher, apa bahasa konjonya seher? Punari dari bulukum baduti. Apalagi kalau ada orang melihat dari jauh rumah kita itu dijatuhi kayak api. Itu sihir tingkat tinggi, bisa mengambil nyawa di rumah itu. Kalaupun tidak sanggup masuk karena kita baca kursi setiap masuk, baca Quran setiap masuk, maka biasanya olo-olo arabik balat tiba-tiba mati. Nah, cara menghilangkan semua itu tadi juga. Baca ayat kursi setiap baca ayat kursi masuk di rumah, bayar atau tidak bayar? Bayar apa tidak bayar? Berarti gratis. Jadi sehat itu murah, yang mahal itu sakit. Apalagi kalau ada tanda-tanda itu tadi tidak bagus, itu rezeki di rumah hadirin. Bambang injobal lah, murah, sanging susah. Sikala bine sanging si kasari. Anak-anak besar murah, nia 4 tuh kunjur balaka. Namanya makhluk gaib. Maka bersihkan rumah kita dengan ayat kursi, termasuk baca ayat kursi di sudut-sudut rumah tak. Di sudut sini 1 kali, di sudut dalam 1 kali, di belakang 1 kali. Yang doa masuk. Yang kelima, supaya di rumah itu terhindar dari gangguan setan, termasuk penyakit ain. Ya, penyakit ain, baca setiap masuk di rumah kita. Dan ini sering disampaikan oleh salah seorang ulama di Kalimantan, namanya Kiai Haji Muhammad Bahid. Siapa yang membaca doa ini masuk di rumahnya, Bismillahi masya Allah la quwata illa billah, maka rumah itu tidak bakalan dihuni makhluk-makhluk gaib termasuk setan, dan rumah itu dan yang tinggal jauh dari penyakit ain, dan Allah akan ganti keberkahan di rumah itu. Jadi mas, siguran jalan ini amal kemenangan kirbalaka. Beri salam kepada Nabi, baca surat Ikhlas, baca ayat kursi, baca apa? Bismillahi masya Allah la quwata illa billah. Amalkan ini Bapak Ibu. Kalau mau lihat ke rumah tak berkah, rezeki tak berkah.